Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. wa bihi Wabihi nasta'inu nasta'inu ala ala umuri umuri dunya dunya waddin. wassalatu wassalamu Wassalatu ala wassalamu asrofil ala anbiya'i asrofil wal anbiya'i wal mursalin wa ala mursalin alihi wa wa ala ashabihi alihi wa wa barik ashabihi wasallim wa barik wasallim ajma'in. ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran melalui virtual. Yang terhormat Bapak Mujib Ubaidillah, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Di sini saya akan membuat video pembelajaran praktikum mengenai pelajaran kimia, materi, asam, basa, dan garam. Ya, Ya, baik. baik, Sebelum sebelum kita kita melakukan praktikum, praktikum, tentunya teman-teman teman-teman semua semua sudah sudah tidak tidak asing asing atau atau sudah sudah sangat sangat familiar familiar mengenai mengenai kata-kata asam, basa, asam, dan basa, garam. dan garam. Karena Karena dalam dalam kehidupan kehidupan sehari-hari sehari-hari kita kita tentu tentu tidak tidak bisa bisa terlepas terlepas dengan dengan larutan-larutan larutan yang yang bersifat bersifat asam, asam, basa, basa, dan garam. tentunya garam. Entah itu Entah dalam itu dalam aspek aspek industri, industri, teknologi, teknologi, dan dan sebagainya. sebagainya. Ketika kita melakukan aktivitas seperti kita membuat minuman dari jus jeruk, kemudian kita membuat minuman kopi, dan lain sebagainya. Kemudian ketika orang tua kita memasak di dapur menggunakan garam sebagai bumbu penyedap rasa, kemudian ketika kita melakukan aktivitas seperti mandi, tentunya kita menggunakan sabun mandi, kita menggosok gigi, menggunakan pasta, dan lain sebagainya. Nah, eh, bahan-bahan tersebut atau larutan-larutan tersebut tentunya memiliki sifat asam, basa, dan garam yang dimana suatu larutan dapat dikatakan asam apabila dia memiliki pH di bawah 7. Sedangkan larutan yang memiliki sifat basa itu dia memiliki pH di atas 7, berarti 8, 9, sampai 14. Nah, larutan dikatakan netral atau tidak memiliki sifat asam maupun garam ketika dia memiliki pH di tengah-tengah, yaitu pH 7. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran materi asam, basa, dan garam melalui virtual laboratorium, yang dimana saya di sini akan menggunakan laman web Pet Colorado. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Sebelumnya bisa menyiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran kali ini seperti halnya laptop, handphone, maupun alat perangkat lainnya. Dan jangan lupa juga teman-teman harus bisa mencari tempat yang memiliki koneksi jaringan yang bagus supaya pembelajarannya itu bisa berjalan maksimal. Nah, pertama itu kita ketika sudah menyiapkan semua perangkatnya, kita bisa langsung masuk ke Google. Nah, di sini sebentar, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Ini dia. Nah, teman-teman bisa masuk ke Google terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mengetiknya Pet Colorado. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung saja klik Pet Colorado. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang paling atas. Di sini ada Pet University of Colorado Boulder. Teman-teman bisa klik. Nah, ini dia tampilan awal dari Pet Colorado. Nah, di sini ada beberapa pilihan pelajaran. Ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada ilmu kebumian, dan biologi. Nah, berhubung kita akan belajar asam, basa, dan garam, maka kita pilih pelajaran kimia. Nah, ketika sudah memilih pelajaran kimia, teman-teman di sini ada beberapa macam praktikum yang bisa dipilih. Nah, untuk itu kita pilih yang kimia umum saja, kimia kuantum kita hilangkan dulu. Nah, di sini kimia umum kita pilih materi asam, basa, dan garam. Nah, ini dia ada pH scale basic. Teman-teman bisa klik yang pH scale basic. Nah, teman-teman klik lagi. Sebentar, ini menunggu.
Nah, ini dia tampilan ketika teman-teman sudah masuk ke laman web Colorado, kemudian memilih pelajaran kimia dan materinya sama sekali garam. Nah, di sini tampilan awal ada beberapa alat dan bahan yang bisa teman-teman lihat. Tentunya di sini ada kertas lakmus yang sudah bertuliskan ada PH-PH-nya, ada sudah keterangan angkanya jelas sekali. Ini kemudian juga ada beberapa alat lainnya seperti keran air, ada gelas kimia juga di sini. Nah, di sini juga ada beberapa macam bahan-bahan yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan uji coba. Yang pertama itu ada baterai aksid atau air aki ya, biasa kita sebutnya. Kemudian ada darah, ada sup ayam juga, ada kopi juga, ada sabun cuci tangan, hand soap. Kemudian juga ada susu, ada orange juice, jus jeruk. Ini ya teman-teman yang biasa sering meminum jus jeruk ya bisa dilakukan praktikum nanti di sini. Kemudian juga ada air limun atau soda pop, ada speed, air liur, dan kemudian juga vomit atau muntahan, dan juga ada water air. Nah, langkah-langkahnya teman-teman bisa memilih terlebih dahulu larutan apa nih yang mau teman-teman coba. Misalkan teman-teman itu suka sekali sama minuman jus jeruk, nah kita pilih orange juice. Nah, untuk mengetahui berapa sih pH dari orange juice itu, nah kita masukin terlebih dahulu nih, kita mau berapa liter masukin orange juice ke dalam gelas kimia. Kita klik saja tombol merah yang ada di sini. Nah, tekan up. Misalkan teman-teman memilih 0,13 liter orange juice. Nah, untuk mengetahui sifat dari orange juice ini, teman-teman bisa menggunakan kertas lakmus. Nah, teman-teman bisa menarik ini, kemudian letakkan kertas lakmusnya di dalam gelas kimia atau dicelupkan ke larutan orange juice tadi. Nah, di sini terlihat pH-nya langsung muncul. Nah, pH-nya ini terletak di warna merah, yang dimana dengan pH 3,50, yang berarti pH dari larutan orange juice ini pH-nya itu 3,50, berarti sifatnya jelas. Sifat dari larutan orange juice adalah bersifat asam seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin menggunakan larutan lainnya? Ini kan masih banyak ya. Nah, teman-teman bisa membuangnya lewat sini. Nah, atau juga untuk lebih cepatnya lagi, teman-teman bisa untuk mengklik tombol ini, tombol refresh. Kita refresh semuanya. Nah, ini kita mulai dari awal lagi. Teman-teman bisa mencoba banyak larutan yang lainnya. Di sini ada beberapa pilihan. Coba kita menggunakan hand soap atau sabun cuci tangan. Nah, ini kan biasa teman-teman gunakan sehari-hari ya ketika teman-teman melakukan cuci tangan. Nah, kita gunakan hand soap. Langkahnya sama seperti tadi, kita bisa klik tombol ini untuk mengeluarkan sabun cuci tangan ke dalam gelas kimia. Kita klik saja, tekan di sini. Kita coba sampai 1,2 liter ya teman-teman. Ya, sedikit lagi. Nah, ini setengah liter, maksudnya 0,5 liter. Nah, teman-teman bisa kayak tadi sama, bisa mencelupkan kertas lakmusnya ke dalam larutan. Nah, wah, di sini pH yang terlihat ketika teman-teman mencelupkan kertas lakmus ke dalam sabun cuci tangan, yaitu menunjukkan di kertas lakmus yang berwarna biru, di mana pH yang dimiliki oleh sabun cuci tangan ialah memiliki angka 10, di mana angka 10 ini merupakan larutan yang bersifat basa. Berarti teman-teman sekarang harusnya udah tahu bahwasannya sabun cuci tangan yang biasa teman-teman gunakan sehari-hari itu memiliki sifat basa, yang dimana pH-nya itu adalah 10. Nah, teman-teman juga bisa mencampurnya dengan air. Kita coba campur sabun cuci tangan dengan air ya teman-teman. Apakah pH-nya masih tetap 10 atau berubah seperti itu? Kita coba masukkan air.
Ya, di sini ketika sudah memasukkan larutan air, nah pH-nya ini menjadi turun menjadi 9,81, yang dimana awalnya itu 10. Nah, ketika sudah ditambahkan air, itu menjadi 9,8, menjadi turun. Nah, karena apa? Nah, karena larutan air ini memiliki sifat yang netral. Jadi ketika si larutan yang bersifat netral dicampur dengan larutan yang memiliki kandungan asam maupun basa, tentu saja pH dari larutan tersebut akan memiliki perubahan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mencoba larutan-larutan yang lain, karena di sini masih tersedia banyak sekali macam-macam larutan yang belum kita coba. Tentu saja teman-teman ketika ingin mencoba larutan lain, teman-teman bisa membuangnya lewat keran yang ada di bawah, atau juga bisa mengeklik tombol refresh biar cepat seperti itu. Nah, di sini mungkin juga ada teman-teman yang suka minum susu, misalkan sebelum berangkat sekolah atau sebelum melakukan aktivitas. Kita coba mengetahui pH dari susu itu berapa, apakah asam ataupun basa seperti itu. Nah, sama langkah-langkahnya kita bisa mengeklik tombol ini untuk mengeluarkan larutan susu. Nah, kita di sini pilih jangan 0,12 liter, terlalu sedikit. Nah, di sini 0,28 liter. Kita tarik, kita fokusnya, celupkan. Wah, ternyata larutan susu ini memiliki pH 6,50, yang berarti larutan susu ini memiliki larutan yang merupakan larutan yang bersifat asam, karena pH-nya itu di bawah 7, 6,50 berarti asam lemah, karena ada asam kuat dan juga ada asam lemah. Begitupun juga dengan basa, ada basa kuat dan juga basa lemah, seperti itu. Coba kita campurkan dengan air. Ini kan 6,50 sebelum kita campurkan dengan air. Kita campurkan dengan air. Wah, naik menjadi 6,64. Kita tambahkan lagi. Wah, naik lagi menjadi 6,74. Coba kita sampai 1 liter. Dikit lagi. Ya. Wah, pH air susu dicampur dengan air biasa naik menjadi 6,79. Masih basah tetapi mendekati, sedikit lagi mendekati netral. Kita refresh lagi, kita coba lagi. Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya sendiri, karena ini masih banyak beberapa larutan yang belum dicoba. Teman-teman nanti bisa mengeksplor sendiri, mencoba larutan yang ada di sini, bisa semuanya dicoba. Teman-teman bisa nanti teman-teman melakukan praktikum ini secara berkelompok, silahkan membentuk kelompok, kemudian hasil pengamatan yang didapat teman-teman bisa catat di lembar kerja yang sudah saya berikan. Nah, nanti hasil lembar kerja tersebut dipresentasikan seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja kesempatan yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya. Oke, sebelum itu saya harap teman-teman setelah melakukan praktikum ini tentunya teman-teman bisa bijak lagi dalam menggunakan bahan-bahan yang digunakan untuk aktivitas, seperti ketika teman-teman menggunakan sabun cuci tangan, teman-teman meminum air susu, teman-teman membantu ibunya memasak ketika menggunakan garam dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal tersebut ketika teman-teman bijak menggunakan bahan-bahan tersebut tentunya akan berdampak positif juga. Begitupun sebaliknya, apabila teman-teman menggunakan secara berlebihan, maka tentu saja dari penggunaan yang secara berlebih itu akan mempengaruhi ataupun akan berdampak negatif bagi teman-teman. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Teman-teman semangat terus belajar.
tadi sudah saya sampaikan bahwasanya teman-teman bisa mengeksplor menguji cobakan larutan-larutan yang ada di Pet Colorado tadi. Karena berhubung waktunya terbatas, jadi saya hanya mencontohkan beberapa larutan-larutan saja mengenai asam basa dan garam seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.